Hoki Caraka protes gak ada pelatih striker. Shin Tae-yong langsung datangkan sosok pelatih striker dari K-League. Siapakah orangnya? Erick Thohir auto bahagia usai Shin Tae-yong boyong pelatih untuk didik striker timnas Indonesia. Bakal jadi pemain Indonesia pertama di Serie A. Ex-striker timnas U20 Italia beri saran berharga untuk Jay Itzes. Begini alasannya. Usai cabut dari Cerezo Osaka, Justin Hubner kembali lagi dipinjamkan Wolverhampton ke klub Swedia. Mesin gol timnas Indonesia U19 absen ikut turnamen di Korsel. Indra Syafri siapkan strategi lebih keren. Apakah itu? Erick Thohir tanggapi kabar Piala AFF 2024 diundur. Kalau memang ke Desember lebih baik. Pernyataan Elkan Bagot setelah dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC. Sulit bisa tembus pemain inti. Shin Tae-yong bakal pantau. Di laga debut Elkan Bagot bareng Blackpool di League One. Apakah Elkan kembali dipanggil STY? Alhamdulillah, Erick Thohir bawa kabar gembira. Timnas Indonesia akan gelar laga uji coba melawan Belanda. Begini alasan Shin Tae-yong boyong ex-winger Korsel ke staf kepelatihan Timnas Indonesia. Ronaldo Kuatah resmi diperkenalkan Muangthong United. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong mendatangkan asisten anyar untuk Timnas Indonesia menjawab keluhan lama Hoki Caraka soal ketiadaan pelatih striker. Para penyerang Timnas Indonesia patut bersiap mendapatkan menu latihan lebih berat pada training camp terdekat. Tim Garuda dijadwalkan berkumpul pada awal September untuk matchday pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Guna menata persaingan melawan tim elite Asia, Shin Tae-yong memboyong sosok premium dari K-League. Sosok tersebut dilaporkan akan bertindak sebagai pelatih khusus penyerang. Dia adalah Yeon Ki-hun, pemain legendaris Suwon Samsung Blue Wings yang berstatus Raja Asis Liga Korea. Yeon Ki-hun sempat menjadi pelatih kepala di klub tersebut usai pensiun, yaitu pada September 2023 hingga Mei 2024. 2 bulan setelah menganggur, ia menerima panggilan Shin Tae-yong untuk membantu di Indonesia. Pelatih Yeom yang meletakkan jabatannya di Suwon pada Mei dan bekerja untuk akademi klub akan bergabung Timnas Indonesia, yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong sebagai pelatih serangan. Yeom akan menjadi tambahan berharga bagi staf pelatih Indonesia untuk meningkatkan kualitas pemain. Indonesia mencetak 8 gol dalam 6 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi hanya 1 yang dicetak striker. Satu-satunya gol penyerang itu dicetak Ramadan Sananta dalam kemenangan 3-0 di Vietnam. Ragnar Oratmangun walaupun kerap menjadi ujung tombak mencetak golnya pada laga itu dari posisi winger kiri. Kedatangan Yeom juga bisa menjadi jawaban atas keluhan lama Hoki Caraka. Penyerang PSS Sleman itu sempat mengungkap penyerang muda Indonesia kehilangan sosok Zenan Radoncic dari jajaran staf Shin Tae-yong. Nama terakhir merupakan mantan penyerang tajam K-League yang sempat menjadi asisten pelatih Indonesia tetapi mengundurkan diri.
Semoga kita dicarikan pelatih striker yang baik seperti Coach Radonjic atau lebih baik lagi. Karena kita benar-benar terasa perbedaannya setelah tidak ada Coach Radon setelah ditinggal. Kabar datangnya Yeom juga terjadi tak lama setelah Sananta dikritik pelatihnya sendiri di Persis Solo, Milomir Seslija, seturut penampilan tak tajam di Piala Presiden 2024. Hoki dan Sananta merupakan dua penyerang Liga 1 yang paling mungkin dipanggil Shin Tae-yong pada September. Pada agenda melawan Filipina dan Irak Juni lalu, hanya ada Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen yang dipanggil. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif keputusan Shin Tae-yong yang memboyong Yeom Ki-hun untuk masuk jajaran kepelatihan Timnas Indonesia. Yeom Ki-hun bertugas untuk mendidik para penyerang Timnas Indonesia. Dilansir dari Transfermarkt, Yeom Ki-hun selama menjalani karir sebagai pemain mencatatkan 103 gol dan 131 assist. Ya memang untuk tingkatkan kualitas timnas kita harus memperkuat tim ya, seperti tim kedokteran, medis, pelatih, ucap Erick. Sejauh ini, lini depan timnas Indonesia masih tumpul. Erick Thohir menyorotinya ketika skuad Garuda menghadapi Irak pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Menurut Erick Thohir, penampilan dominan timnas Indonesia tidak diiringi ketajaman Rafael Struijk CS. Skor akhir 0-2 menjadi kemenangan Irak atas timnas Indonesia. Sebelumnya, Zenan Radonjic dipercaya oleh Shin Tae-yong untuk memoles barisan striker timnas Indonesia. Akan tetapi kebersamaan Zenan Radonjic dengan timnas Indonesia tidak berlangsung lama. Ditunjuk pada Oktober 2021, pelatih asal Montenegro harus pamit 1 tahun berselangnya karena alasan keluarga. Kalau kita lihat salah satu kelemahan kita ketika kita bermain beberapa kali, misalnya lawan Irak, kita mendominasi dan kita tidak bisa cetak gol. Memang bagaimana tingkatkan kualitas dari kiper dan striker dengan pelatih yang lebih baik. Pelatih kiper kita baik, sekarang STY tambah pelatih untuk striker, tutur Erick Thohir. Yeom Ki-hun terdekat akan memulai pekerjaannya di Timnas Indonesia untuk menata putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghuni grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia membuka laga grup C kontra Arab Saudi di Stadion International King Abdullah, Jeddah, Kamis 5 September 2024. Kemudian menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10 September 2024. Penyerang baru PSS Sleman, Nicolau Cardoso gembira dengan kehadiran Jay Itzes yang digadang-gadang bakal jadi pemain Indonesia pertama di Serie A. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Cardoso saat diwawancarai awak media. Seperti yang diketahui, Nicolau Cardoso jadi pemain anyar dari tim berjuluk Elang Jawa untuk Liga 1. Pemain berusia 32 tahun tersebut pernah bermain di sejumlah klub top Liga Italia. Nicolau Cardoso pernah tampil di Empoli dan Napoli. Selain itu, pemain berdarah Italia-Rumania itu pernah satu tim dengan salah satu penyerang terbaik Uruguay, Edinson Cavani. Dirinya juga punya rekam jejak bagus di tim nasional usia muda. Cardoso juga pernah bermain di Timnas U20 Italia. Dengan segudang pengalamannya di dunia sepak bola Italia, Cardoso mengaku senang dengan kehadiran Jay Itzes di kasta tertinggi liga di negeri Pizza atau Serie A. Pemain 32 tahun tersebut mengaku sangat terhormat jika ada pemain Indonesia yang berhasil menembus persaingan di Liga Italia.
Tentu saja itu kehormatan besar untuknya bisa bermain di Liga Italia, ujar Nicolao Cardoso. Meski bangga, pemain baru PSS Sleman tersebut memberi nasihat berharga buat Jay Itzes. Meski sudah 2 musim di negeri pizza, Cardoso mengingatkan Jay Itzes untuk bisa menguasai bahasa Italia. Karena kebanyakan pemain Italia tidak bagus untuk berbicara bahasa Inggris. Selain itu, Cardoso mengingatkan bek timnas Indonesia tersebut untuk segera menyatu dengan tim Venezia. Selain dengan tim, Nicolao Cardoso juga mengingatkan Jay Itzes untuk menyatu dengan budaya Italia secepat mungkin. Pasalnya bagi Cardoso, sepak bola di Italia diperlakukan layaknya agama bagi masyarakat lokal. Jika memahami hal tersebut, Jay Itzes bakal punya karier bagus di Serie A Italia. Sebisa mungkin Anda harus segera menyatu dengan tim. Berbicara dengan bahasa mereka. Coba untuk memahami budaya lokal di sana. Karena di Italia, sepak bola itu seperti agama. Jadi, selama dia paham soal itu, Jay akan baik-baik saja. Bek timnas Indonesia Justin Hubner dikirim oleh Wolverhampton ke klub IFK Norrköping. Norrköping sendiri merupakan klub peserta kasta tertinggi Liga Swedia. Sebelumnya Justin bermain di klub Jepang yakni Cerezo Osaka. Wolverhampton punya alasan kuat mengapa mereka mengirim Justin ke Norrköping. Wolves sebelumnya telah menjalani ikatan kerjasama dengan klub tersebut. Wolves tak cuma mengirim Justin Hubner. Mereka juga menyekolahkan Tyler Robertson ke klub pengoleksi 15 gelar Liga Swedia itu. Melalui laman resminya, IFK Norrköping mengumumkan Justin Hubner dan Tyler Robertson telah tiba di Norrköping pada awal pekan ini. Kerjasama antara IFK Norrköping dan Wolverhampton Wanderers berlanjut dengan 2 pemain dari klub Inggris tersebut berada di Norrköping pada minggu ini. Bek Justin Hubner dan penyerang Tyler Robertson dari Wolverhampton Wanderers tiba dan akan berlatih dengan IFK Norrköping. Hubner yang lahir di Belanda adalah pemain timnas Indonesia dan dipinjamkan ke Cerezo Osaka di Jepang pada musim lalu. Sayangnya, IFK Norrköping tidak menjelaskan status Justin Hubner. Jadi tidak jelas apakah sang bek dan rekannya akan dikontrak atau hanya sekedar menumpang berlatih saja hingga mendapatkan klub baru. Allsvenskan 2024 atau divisi teratas Liga Swedia sedang berjalan dan memasuki pekan ke-18. Saat ini IFK Norrköping berada di peringkat ke-12 dari 16 peserta. Ini adalah bagian dari kerja sama yang kami mulai. Mereka akan berlatih dengan tim utama. Mesin gol timnas Indonesia U19 Jens Raven kemungkinan besar akan absen mengikuti turnamen Seoul Earthquake Uscup 2024 di Korea Selatan pada akhir Agustus mendatang. Sebaliknya, pelatih Indra Syafri sudah menyiapkan opsi keren. Bukan hanya Jens Raven, pemain keturunan lainnya, yaitu Wilber Jardim, kemungkinan juga tidak akan ikut serta. Oleh karena itu, Indra berencana memanggil sejumlah nama baru untuk mengisi slot yang ditinggal keduanya. Seoul Earthquake Uscup 2024 akan dijadikan timnas Indonesia U19 sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung pada akhir September 2024. Indra membutuhkan pemain berkualitas agar bisa bersaing di turnamen tersebut. Salah satu cara menjaring pemain berkualitas adalah dengan menjajal amunisi baru. Nah, Seoul Earthquake Uscup 2024 bisa dijadikan uji kemampuan pemain. Jens Raven dan Wilber Jardim itu absen, ujar Indra Syafri di Stadion Manahan, Solo. Kemungkinan ada beberapa pemain baru yang akan dipanggil. Pamungkas dan kawan-kawan bakal bertolak ke Korea Selatan. TC akan kami mulai tanggal 11 Agustus. Tanggal 12 Agustus mulai latihan. Kami berangkat ke Korea mungkin setelah 10 hari latihan.
Di Seoul On Uscup 2024, Timnas Indonesia akan melawan tim kuat seperti tuan rumah Korea Selatan, Thailand, dan Argentina. Tentu ini bagus untuk Timnas Indonesia yang akan ikut kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ketua PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai isu diundurnya Piala AFF. Meskipun belum dapat pemberitahuan resmi, Erick Thohir merasa pengunduran jadwal itu justru lebih baik bagi Timnas Indonesia. Saya belum mendapatkan pemberitahuan tertulisnya. Kalau memang diundur ke Desember 2024 lebih baik. Rumor Piala AFF diundur berembus dari media Vietnam. Turnamen 2 tahunan itu awalnya direncanakan berlangsung pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Namun pihak AFF disebut bakal mengubah jadwal turnamen antar negara ASEAN tersebut. Piala AFF akan diundur selama kurang lebih 2 pekan pada 9 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Pengunduran jadwal Piala AFF ini dikarenakan AFF ingin memberikan keleluasaan bagi klub-klub ASEAN yang berkompetisi di turnamen antar klub Asia. Seperti diketahui, ada 4 turnamen antar klub Asia dan ASEAN pada tahun ini, yaitu Liga Champions Asia ACL Elite, ACL2, AFC Challenge League, dan ASEAN Club Championship. Timnas Indonesia sedari awal telah berencana untuk menurunkan tim lapis kedua di Piala AFF 2024. Skuad yang dimainkan adalah tim U23 untuk SEA Games 2025. Erick Thohir lebih memprioritaskan Timnas Indonesia untuk berkonsentrasi di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024 sampai Juni 2025. Bek tengah Timnas Indonesia, Elkan Bagot memberikan tanggapannya setelah bergabung dengan Blackpool FC yang bermain di League One kasta ketiga Liga Inggris. Elkan Bagot dipinjamkan oleh Ipswich Town ke Blackpool FC dengan durasi 1 musim. Bagot mengaku gembira bergabung dengan Blackpool FC. Ia berharap klub akan sukses di musim ini. Senang sekali akhirnya bisa berada di sini dan saya senang bisa memainkan peran saya dalam apa yang diharapkan akan menjadi musim yang sukses bagi klub, kata Elkan Bagot. Bagot mengaku tidak sabar bermain untuk klub berjulukan The Seasiders itu. Saya telah melakukan beberapa percakapan yang baik dengan pelatih kepala dan direktur olahraga selama beberapa minggu terakhir. Saya kenal sejumlah pemain lain yang juga ada di sini dan mereka semua mengatakan hal-hal baik. Saya menantikan musim mendatang dan tidak sabar untuk memulainya, ujar pemain 21 tahun itu. Di Blackpool FC, Elkan Bagot akan dilatih oleh Neil Chridley. Neil Chridley pernah bekerja di sejumlah klub Inggris. Sebelumnya, ia adalah pelatih Queen's Park Rangers. Ia juga pernah bekerja sebagai asisten pelatih di Aston Villa pada Juni hingga Oktober 2022. Pelatih 45 tahun itu juga pernah menjadi pelatih tim U19 dan U23 Liverpool. Sebelumnya, Elkan Bagot menjalani peminjaman ke klub lain. Bagot dipinjamkan ke klub seperti Kings Lynn, Gillingham, Cheltenham Town, dan Bristol Rovers. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana untuk menggelar pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia melawan Belanda. Hal tersebut diungkapkan oleh Erick Thohir lewat akun Instagram pribadinya usai bertemu Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Lambert Griges. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir dan Lambert Griges membahas potensi kerjasama antara Indonesia dengan Belanda. Kami membahas potensi kerjasama di bidang energi dan pangan. Selain di bidang energi dan pangan, pertemuan antara Erick Thohir dan Lambert Griges juga membahas soal sepak bola.
Erick Thohir mengungkapkan PSSI dan Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB akan berkolaborasi. Kami juga menginfokan rencana kolaborasi antara PSSI dengan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda KNVB. Salah satu rencana kolaborasi yang akan dilakukan PSSI dan KNVB adalah menggelar pertandingan uji coba. Bukan hanya level senior, uji coba antara Timnas Indonesia melawan Belanda itu akan digelar di semua kelompok umur. Timnas Indonesia dan Timnas Belanda akan membuat program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria maupun wanita. Terakhir kali Timnas Indonesia bertemu Belanda terjadi pada 2013 lalu. Ketika itu laga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada pertandingan tersebut, Belanda yang dilatih Louis van Gaal mengalahkan Indonesia dengan skor telak 3-0. Kemenangan Belanda diraih lewat 2 gol Siem de Jong dan Arjen Robben. Staf kepelatihan Timnas Indonesia bertambah. Shin Tae-yong memboyong Yeom Ki-hun sebagai satu di antara asistennya di skuad Garuda. Yeom Ki-hun bukan nama sembarangan. Yeom adalah mantan winger andalan Timnas Korea Selatan. Ia juga pernah malang melintang di banyak klub besar negeri tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan alasan Shin Tae-yong memboyong Yeom Ki-hun ke Timnas Indonesia. Menurut Erick, Yeom akan menjadi pelatih bagi lini depan tim Garuda. Ya memang untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia, kami harus memperkuat tim, jelas Erick Thohir. Yeom Ki-hun saat ini sudah berusia 41 tahun. Ia memiliki 57 caps dan 5 gol saat memperkuat Timnas Korea Selatan. Erick Thohir merasa Timnas Indonesia sudah mengalami perbaikan secara permainan. Namun, ketajaman lini depan skuad Garuda dinilai masih menjadi masalah. Erick pun berbicara kembali saat Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak Juni lalu. Saat itu skuad Garuda memang kalah dalam hal efektivitas di lini depan. Misalnya melawan Irak, kami menyerang dan kami tidak bisa cetak gol. Tapi babak kedua kami malah kebobolan 2 kali. Yeom Ki-hun akan langsung bekerja membantu Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Diketahui pada awal September nanti, skuad Garuda akan dikumpulkan. Timnas Indonesia akan mengawali langkah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 September mendatang. Skuad Garuda harus bertandang ke markas Cina. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia direncanakan akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mereka akan menjamu sang tetangga Australia. Ronaldo Kuateh resmi mendapatkan klub baru. Ex-striker Timnas Indonesia itu resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Muangthong United. Sosok Ronaldo Kuateh tampak dalam prosesi launching tim yang diunggah di akun Instagram Muangthong United Rabu 7 September 2024. Sebelumnya, Ronaldo Kuateh sempat bermain di Turki. Ia memperkuat Bodrum FK meski tak sempat merasakan menit bermain di ajang resmi. Sebab saat itu Ronaldo Kuateh mengalami cedera lutut yang cukup parah. Putra dari Roberto Kuateh itu pun lebih fokus untuk memulihkan cederanya itu. Ronaldo Kuateh menyusul langkah Asnawi Mangkualam. Asnawi memang saat ini masih terikat kontrak dengan klub besar Thailand, Port FC. Muangthong United akan menjadi klub profesional ketiga bagi Ronaldo Kuateh. Penyerang berusia 19 tahun itu sebelumnya pernah menjadi bagian dari Madura United dan Bodrum FK. Pendukung Timnas Indonesia pun bereaksi dengan pengumuman Ronaldo Kuateh sebagai pemain baru Muangthong United. Banyak dari mereka yang meninggalkan komentar di media sosial klub tersebut. Sejak mengalami cedera, Ronaldo Kuateh menepi dari panggilan Timnas Indonesia. Bahkan Ronaldo sempat lama menghilang.
Peluang Ronaldo Kuateh untuk kembali memperkuat timnas Indonesia sangat terbuka. Apalagi saat ini usianya masih 19 tahun. Namun Ronaldo Kuateh harus terlebih dulu memulihkan rasa percaya dirinya dan mendapatkan menit bermain yang cukup di Muangthong United.